Selamat pagi, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Langtun Paradita Dewanti, dalam mata kuliah Oceanografi Perikanan. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara sinkronus dengan topik bahasan dinamika massa air bagian 1 ya, tentang arus laut. Nah, nanti akan ada bagian 2 dan bagian seterusnya tentang dinamika massa air. Dari sini. Pernah nggak kalian mendengar message in the bottle gitu? Itu suatu pesan yang disampaikan seseorang, biasanya dia dibungkus dalam botol gitu ya, kemudian diapungkan tuh ke laut gitu ya, dan sampai di suatu tempat gitu. Nah, ada suatu berita di media gitu ya, ada seorang kakek ternyata dia bisa kembali mendapatkan surat tadi hampir ternyata 80 tahun gitu ya. Nah, artinya ada yang gerakan. Namun apakah kita tahu gimana sebetulnya botol tersebut bisa sampai atau tiba di suatu tempat gitu ya? Nah, botol tersebut kan bergerak gitu ya di laut dikarenakan adanya gaya penggeraknya ya. Dalam hal ini kita bisa katakan bahwa gaya penggeraknya itu adalah arus gitu ya. Nah, secara sederhana arus itu adalah gerak air dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Kita pernah pasti melihat gitu ya adanya arus di sungai, kemudian berbagai macam konsep arus sederhana gitu ya. Nah, dia arus itu sama dengan angin, walaupun tentu saja gaya yang menyebabkannya itu berbeda gitu ya, dan akan lebih bervariasi. Nah, apakah kita dapat melihat arus gitu, arus laut gitu, dan apa sebenarnya arus laut itu, serta bagaimana gitu ya menggambarkannya. Nah, studi tentang arus laut ini sedikit berbeda dengan arus yang ada di sungai nih. Kalau kita tahu secara konsep gitu ya, aliran air itu sebetulnya sama, tapi perpindahan massa air gitu ya. Tapi arus yang ada di sungai itu biasanya dikarenakan adanya gaya gravitasi, sehingga dia bisa bergerak dari suatu tempat yang lebih tinggi gitu ya, biasanya ke tempat yang lebih rendah gitu ya, tergantung dari bentuk topografi dari sungai tersebut. Nah, kalau di sungai dia alurnya biasanya cenderung sama sepanjang tahun, cuma biasanya volume airnya yang berbeda, disesuaikan dengan curah hujan gitu ya. Nah, arus laut ini lebih kompleks gitu ya, dan dapat dipengaruhi oleh sama morfologi juga, dan dipengaruhi oleh faktor lain. Kemarin kita sudah singgung sedikit. Nah, beberapa hal yang mungkin Anda bisa lihat gitu ya di pertemuan kemarin bahwa arus itu disebabkan oleh dua jenis gaya, yaitu gaya primer dan gaya sekunder. Nah, sebelumnya kita lihat dulu sebetulnya bagaimana manfaat dari adanya arus di laut. Nah, manfaat apa sih yang bisa kita ambil gitu ya, kalau misalnya kita mempelajari tentang arus gitu ya dalam oceanografi. Nah, yang pertama itu manfaat di bidang perikanan ya. Manfaat di bidang perikanan ini ada banyak yang bisa kita ambil, mulai dari perikanan tangkap maupun budidaya gitu ya. Kalau misalnya untuk perikanan tangkap, arus ini tentu saja digunakan dalam misalnya untuk mengetahui pola sebaran ikan, kemudian untuk mengetahui prediksi-prediksi cuaca, mengendalikan kapal, menentukan daerah penangkapan ikan gitu ya. Kemudian juga misalnya menentukan jalur waya, itu juga dapat kita ambil manfaatnya dari arus. Kemudian oceanografi ini bisa juga di perikanan ini untuk mengetahui misalnya saja untuk mengetahui arus pasang surut gitu ya di perikanan budidaya gitu. Sebentar, suara ini kita off dulu. Manfaatnya bisa digunakan untuk pelayaran. Gitu. Saya kira udah cukup bayang ya bagaimana pelayaran ini harus mempertimbangkan atau mengetahui bagaimana pola arus yang terjadi di laut dengan tujuan untuk keselamatan pelayaran dan alur laut yang optimal. Misalnya selain itu manfaat lainnya itu untuk energi gitu ya, ada misalnya pembangkit listrik tenaga arus. Selain itu manfaat dari mengetahui arus itu kita bisa mengetahui bagaimana
arah pengelolaan lingkungan yang bisa dilakukan dalam upaya pengelolaan laut maupun sumber daya ikan yang ada di laut gitu ya, sumber daya ikan dan sumber daya alam lain yang ada di laut. Nah, yang akan kita bicarakan dalam pertemuan oceanografi perikanan gitu ya, arus atau currents ya, dia merupakan perpindahan massa air yang ada di lautan ya, bisa secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana konsep arus, kemudian apa saja gaya pembangkit arus, dan bagaimana mekanisme dalam membentuk arus gitu ya, baik itu arus permukaan maupun arus di dalam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya pembangkit arus. Sebelumnya di pertemuan sebelum ini kita membahas mengenai menyinggung gitu ya, apa itu gaya pembangkit arus. Yang pertama ada gaya primer ya, gaya primer dan gaya sekunder, di mana gaya primer ini menentukan arah arus gitu ya, dan seberapa besar gitu arusnya. Nah, gaya primer untuk pembangkit arus itu yang pertama ada angin. Nah, angin ini terutama untuk membentuk arus yang ada di surface, yang ada di permukaan, biasanya di kedalaman 100 sampai 200 meter gitu. Itu masih dipengaruhi oleh angin. Ada yang sampai 400 meter gitu, tergantung seberapa besar gaya angin yang ditimbulkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah densitas atau massa jenis air. Nah, densitas ini lebih dipengaruhi atau lebih mempengaruhi arus yang ada di kedalaman gitu ya, kedalaman lebih dari 200 atau 400 meter ke dalam. Nah, densitas ini dia mempengaruhi massa jenis air gitu ya, kerapatan air. Berat dan ringannya air, perubahannya akan mempengaruhi pergerakan atau saling mengisi kolom air satu sama yang lain gitu ya. Baik itu misalnya pergerakan dari mulai kutub, kemudian ke arah lintang rendah gitu ya, ke khatulistiwa, kemudian ke arah subtropis dan seterusnya. Hal ini mempengaruhi bagaimana pergerakan arus yang terjadi di dasar. Kemudian yang selanjutnya gaya primernya adalah ekspansi termal atau adanya pemanasan gitu ya, radiasi atau ekspansi termal dari matahari ke air yang ada di laut. Nah, ekspansi termal ini juga kaitannya dengan densitas. Bagaimana ketika terjadi ekspansi, maka ada proses mengembangnya partikel atau molekul air gitu ya. Kemudian ada juga kontraksi atau proses mengkerut atau merapatnya partikel air gitu ya. Proses mengembang dan kontraksi itu mempengaruhi pergerakan air. Karena ketika dia mengembang, maka akan ada slope atau kemiringan yang terjadi antara massa air di suatu tempat dan massa air di tempat lain, sehingga kemiringan tersebut dapat membuat air laut bergerak gitu ya, dari kemiringan yang tinggi ke kemiringan yang rendah akibat adanya ekspansi dan akibat adanya kontraksi. Selanjutnya ada gaya sekunder gitu ya. Nah, biasanya gaya sekunder ini menentukan arah gerakan dan kondisi aliran. Nah, gaya sekunder di sini ada 4 ya. Yang pertama ada gaya Coriolis. Gaya Coriolis atau gaya yang ditimbulkan akibat adanya gerakan rotasi bumi. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini, gaya gravitasi bisa bumi, bisa bulan, bisa juga matahari gitu ya. Biasanya gaya gravitasi berpengaruh terhadap flood and ebb atau pasang surut. Kemudian ada gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini bisa gaya gesekan antar molekul air, bisa juga gaya gesekan antara angin dan air. Kemudian yang terakhir ada morfologi dasar laut. Nah, ini juga bisa menjadi gaya sekunder yang mempengaruhi arus. Nah, selanjutnya bagaimana sebetulnya konsep awal arus gitu ya. Di sini Anda bisa lihat
arus utama yang terjadi di lautan itu 10%-nya ada di permukaan. Ada di surface yang tadi dipengaruhi oleh angin ya. Kemudian yang 90% ada arus bawah atau subsurface. Nanti kita bahas satu-satu bagaimana arus permukaan, bagaimana arus bawah. Kemudian selanjutnya ada arus pasang surut atau tidal currents. Nah, arus pasang surut seperti tadi yang saya sampaikan, dia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi baik itu matahari maupun gaya gravitasi bulan. Konsep awal arus ini ya dapat kalian lihat di sini, dia terjadi karena adanya perbedaan pemanasan oleh radiasi sinar matahari. Itu bagaimana radiasi sinar matahari di setiap belahan bumi itu berbeda. Ya, jadi di belahan bumi, kalau kalian kemarin belajar navigasi gitu ya, itu ada lintang 0, ada lintang semakin ke atas, semakin ke utara, dan semakin ke selatan, itu dia akan semakin dingin, akan semakin rendah radiasi sinar mataharinya. Nah, hal ini yang bisa menyebabkan arus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena yang akan terjadi air yang lebih hangat itu akan ekspansi gitu ya, akan mengembang dan membuat sebuah slope atau kemiringan terhadap daerah sekitarnya yang lebih dingin gitu. Kemudian akibat air hangat tersebut maka akan terjadi aliran air dari arah yang lebih rendah gitu ya, yaitu ke arah kutub gitu ya. Jadi terjadi aliran air pada masa air yang berekspansi di wilayah yang terkena radiasi yang cukup banyak gitu ya. Kemudian dia bergerak ke arah kutub di mana slope-nya lebih miring. Dia suhu airnya lebih rendah sehingga air bergerak dari wilayah khatulistiwa gitu yang lebih hangat ke wilayah ke daerah lintang tinggi, itu ke kutub, baik itu ke northern, ke selatan, ke utara maupun ke southern, ke selatan. Kita lanjut. Bagian ini merupakan distribusi ya. Distribusi ini kita sudah juga kemarin bahas bagaimana distribusi temperature, kemudian distribusi salinity, suhu dan salinitas berdasarkan lokasi ya, lokasi di permukaan bumi gitu ya. Bagaimana di belahan bumi timur, di belahan bumi barat, di lintang tinggi ke lintang rendah gitu ya, seperti apa. Ini gambarannya. Nah, ini distribusi arus secara vertikal ya, di mana seperti yang kemarin saya sampaikan ada tiga lapisan ya. Yang pertama ada lapisan tercampur nih, bagian paling atas. Kemudian di wilayah tersebut merupakan kolom air di mana dia berbatasan langsung dengan atmosfer ya. Nah, perairan ini biasanya berkisar di kedalaman 0 sampai 300 meter ya. Tapi seperti yang kemarin saya sampaikan, tergantung juga keadaan regionalnya. Nah, lapisan ini biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Ya, selain itu kecepatan angin bisa mengakibatkan pergerakan partikel ya di lapisan ini yang disebut juga turbulen. Kemudian yang kedua itu adalah lapisan termoklin ya. Pada lapisan termoklin itu disebut juga lapisan peralihan antara lapisan mixed layer dengan lapisan di bawahnya atau deep layer. Nah, lapisan ini biasanya ada pada kisaran kedalaman 300 sampai 500 meter. Kenapa lapisan ini disebut lapisan termoklin? Karena lapisan ini terjadi penurunan temperatur secara cepat gitu ya, secara signifikan. Kemudian yang terakhir ada lapisan ini yang bawah ya, lapisan homogen gitu ya atau deep layer ya, di mana lapisan bawah ini dia memiliki temperatur yang paling dingin gitu ya, yang paling rendah dibandingkan dengan lapisan yang mixed layer ataupun thermoklin. Kita lanjut lagi. Kita lanjut dengan arus permukaan ya, surface currents. Nah, arus permukaan
Ini kita lihat di sini ada gambar yang merupakan bagaimana radiasi sinar matahari mempengaruhi arah gerak angin. Nah, arah gerak angin ini juga mempengaruhi arah arus, ya. Nah, arah gerakan angin ini terjadi akibat adanya perbedaan densitas di atmosfer, sehingga adanya perpindahan massa udara. Sama, di air juga gitu, ada perpindahan massa air akibat perbedaan densitas. Nah, kalau di atmosfer, perpindahan massa udara ini mengakibatkan adanya gerakan angin. Sehingga ketika ada gerakan angin, maka akan terjadi penjalaran massa air gitu ya. Angin kemudian berada di atmosfer dan di atas permukaan laut, maka akan ada energi yang ditransfer dari angin ke massa air, sehingga energi tersebut masuk atau berpindah gitu ya dari angin atau dari udara ke massa air, sehingga dapat menjadi arus, menjalar gitu energinya. Nah, penjalaran energi ini ada yang dipengaruhi oleh gaya Coriolis ya, yang tadi akibat adanya rotasi bumi sehingga dia counterclockwise di belahan bumi utara arah anginnya, dan arah arus juga demikian, dan clockwise di belahan bumi selatan. Begitupun arus gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya Ekman layer atau arus Ekman ya. Lapisan Ekman. Biasanya lapisan Ekman ini terjadi akibat adanya pembalikan massa air di di daerah yang dekat dengan daratan gitu. Adanya angin ke permukaan laut sehingga ada penjalaran massa air dari surface ke bottom, walaupun mengecil pasti ya si penjalaran massa airnya. Si penjalaran energinya itu mengecil. Jadi tidak akan sebesar energi angin gitu ya, energi yang ditimbulkan ke permukaan atau ke perairan yang lebih dalam itu dia akan semakin mengecil. Nah, proses penjalaran energi ini ada yang menjadi Ekman layer atau lapisan-lapisan Ekman, di mana lapisan-lapisan itu pada kondisi tertentu dapat terjadinya upwelling. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana Ekman layer mempengaruhi terjadinya upwelling dan membentuk daerah penangkapan ikan di perairan. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana magnitudo angin di sebelah di paling besar ya magnitudonya. Kemudian bagaimana arus permukaan akibat dari magnitudo angin, dan bagaimana gelombang yang ada di permukaan gitu ya. Jadi si surface wind-nya tuh besar ya, anginnya tuh besar gitu di atmosfer. Tapi ketika dia menjadi menjadi gelombang dia mengecil. Ketika menjadi arus magnitudonya mengecil lagi gitu ya. Jadi tidak seluruh gaya yang ditimbulkan oleh angin itu menjalar sebesar ke gaya yang menjadi arus gitu di laut gitu. Jadi dia mengecil, hanya dijalarkan beberapa persen saja. Nah, kemudian arus permukaan gitu ya, dia adalah merupakan arus yang berada di kolom permukaan laut. Tentu saja ya, biasanya arus permukaan ini kedalamannya berfluktuasi nih, sesuai dengan kekuatan gaya penggeraknya. Nah, yakni angin ya tadi. Pada umumnya pengaruh angin dia biasanya mencapai hingga 100 sampai 200 meter saja berdasarkan kedalaman. Nah, pada kedalaman berikutnya itu biasanya anginnya sudah tidak berpengaruh lagi seperti itu. Kemudian sistem penggeraknya ketika angin sudah tidak berpengaruh lagi ya tentu saja densitas ya, dia disebabkan oleh penyerapan energi angin yang semakin berkurang gitu, sehingga energi geraknya digantikan oleh pengaruh yang disebabkan oleh densitas seperti itu. Ini merupakan ekspansi dan kontraksi termal ya, akibat adanya radiasi sinar matahari gitu ya. Tadi kita dibahas gaya pembangkit arus yang utama salah duanya gitu ya. Ada ekspansi dan kontraksi termal. Nah, ekspansi dan kontraksi termal ini berpengaruh terhadap beberapa wilayah
yang ada di permukaan bumi ya, dibagi menjadi 3 wilayah ya. Yang pertama tropis, kemudian ada lintang menengah dan lintang tinggi. Pada daerah tropis itu dia terjadi pemanasan tinggi. Tropis itu daerah yang dekat dengan Mercator atau garis khatulistiwa. Pemanasannya tinggi sehingga menyebabkan massa air berekspansi atau mengembang sehingga permukaan air cenderung naik ya. Kemudian pada 2 wilayah lainnya, lintang menengah dan lintang tinggi, sebentar, di lintang menengah dan lintang tinggi, wilayah yang lebih atas gitu ya, lebih, kalau atas bawah tuh berarti kalian bayanginnya ini ya, globe ya, permukaan bumi gitu. Kalau lintang menengah itu kan suhunya lebih rendah, lintang tinggi suhunya lebih rendah lagi, di mana terjadi pendinginan yang tinggi. Nah, ketika terjadi pendinginan yang tinggi, maka tentu saya dibandingkan dengan yang tropis ya, maka terjadi kontraksi massa air atau massa airnya lebih mengkerut gitu ya, merapat gitu ya, sehingga permukaan airnya turun. Nah, ada naiknya permukaan air di tropis, kemudian turunnya permukaan air di lintang menengah, itu akan menimbulkan slope atau kemiringan ya. Mana nih? Kemiringan ya, di mana ketika slope muka air yang menurun ke arah lintang tinggi itu akan menyebabkan arus gitu ya, karena ada permukaan air yang naik, ada permukaan air yang turun, sehingga ada slope, kemiringan. Maka terjadi arus atau pergerakan air. Nah, yang pertama tadi penyebab arus gitu ya. Yang pertama adalah gerakan arus di permukaan, itu biasanya pengaruh angin. Kemudian pola arusnya juga mengikuti arah angin. Nah, kemudian terjadinya gesekan antara angin dan permukaan laut menyebabkan pengurangan kecepatan tadi ya. Ketika magnitudo anginnya sekian, maka tidak lantas menjadi magnitudo gelombang yang sama gitu di perairan. Nah, kemudian arus lokal lebih kompleks dan memiliki banyak variabel seperti ada angin darat, angin laut, angin lokal. Kemudian ada perbedaan densitas air tawar dan air laut yang datang dari sungai gitu ya, melalui muara. Itu berbeda lagi. Kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ada arus bawah. Kita bahas mengenai arus bawah. Setelah kita membahas arus permukaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai arus bawah gitu ya. Bagaimana arus bawah ini tentu saja berbeda dengan adanya melihat kolom air di permukaan gitu ya. Nah, di laut dalam ini biasanya dia berada di lapisan di bawah lapisan termoklin dan memiliki karakteristik yang berbeda ya dengan lapisan-lapisan di atasnya. Nah, berapa sih kedalaman dari yang disebut dengan arus bawah itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi lokal, dipengaruhi oleh juga kekuatan angin yang mempengaruhinya gitu ya. Tapi secara umum dapat dikatakan biasanya arus bawah atau arus dalam itu biasanya lebih dari 400 meter. Nah, arus bawah atau arus laut dalam tidak dibangkitkan oleh angin ya suhunya, tetapi dipengaruhi oleh perbedaan densitas, sehingga arus dalam atau arus bawah biasanya disebut juga thermohaline circulation. Ini kemarin juga kita singgung ya, bagaimana thermohaline circulation. Karena berasal dari perbedaan termo atau suhu dan haline atau kadar garam. Nah, sirkulasinya merupakan bagian dari sistem transport suhu atau panas yang dilakukan oleh laut gitu. Di mana laut mentransport sekitar setengah dari jumlah panas dari daerah tropik gitu ya ke daerah lintang tinggi, untuk ini juga berperan dalam menjaga temperatur bumi gitu ya. Nah, maka di sini bisa dilihat ya, sirkulasi yang ditimbulkan oleh perbedaan densitas itu memiliki salinitas yang tinggi biasanya. Karakteristik air di arus bawah ini dia memiliki salinitas yang tinggi dan memiliki suhu yang rendah, kurang dari 5 derajat Celcius ya, bukan 50 ya, ini 5 derajat Celcius.
dan kadar oksigen rendah. Ini juga sudah kita bahas kemarin ya, ketika lebih bawah dia salinitasnya tinggi, suhunya rendah, dan kadar oksigen tentu saja cenderung lebih rendah. Nah, kecepatan arus yang ada di bawah ini, di bagian dalam lebih dari 400 meter ini, dia memang biasanya cenderung lambat, gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita lihat. Nah, ini bagaimana slope ya, bagaimana massa air di kemiringan atau slope massa air terjadi ketika dua massa air bertemu. Tadi wilayah yang dengan suhunya tinggi, kemudian dia salinitasnya rendah, di kedalaman kurang dari 100 meter, bertemu dengan massa air 2 di mana suhunya rendah, salinitasnya tinggi, di kedalaman 100 sampai 300 meter. Ada slope di situ, terdapat 2 bidang. Nah, ini ya, ada kemiringan nih di sini. Di mana kemiringannya ini menyebabkan, ini sebelum bercampur ya, ada slope. Ketika ada kemiringan tertentu sehingga terjadi kekosongan, maka terjadi arus. Arus tersebut akan menyebabkan proses pencampuran gitu ya. Pencampuran di mana yang kemarin kita pelajari ya, bahwa berdasarkan bulan, bisa juga berdasarkan lokasi, maka surface temperature-nya itu beda-beda gitu ya di permukaan. Tapi di kedalaman, di surface, di subsurface, dia suhunya dia relatif stabil gitu ya, sama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara mengukur arus ya? Cara mengukur arus bisa dengan cara sederhana. Biasanya ini kita lakukan dalam kegiatan praktikum di lapangan ya. Kita mengukur arus permukaan dengan cara sederhana, dengan cara mengikat gitu ya, menempatkan sebuah benda yang terapung pada titik yang diamati, kemudian dihitung atau dicatat waktunya, dan dicatat lokasinya. Biasanya alatnya itu sederhana, ada tali diikat dengan benda yang terapung, bisa bola, bisa ini contohnya botol gitu ya. Kemudian kita pegang di satu titik, catat koordinatnya. Kemudian kita diamkan beberapa menit, catat waktunya berapa menit. Kemudian catat koordinat kedua arah dari gerakan benda terapung tersebut. Catat lagi koordinatnya. Kemudian nanti kita bisa lihat berapa jarak perpindahannya, kemudian waktunya berapa lama, sehingga kita bisa mengukur kecepatan arus dan arah. Biasanya arus itu kalau di laut kita mengukurnya dengan cara mengukur arah dan cara mengukur dengan mengukur kecepatan. Nah, kemudian ada juga pada kedalaman bisa dengan menggunakan current meter ya. Current meter ini besar ukurannya. Dia biasanya diturunkan di kedalaman berapa gitu ya. Kemudian dicatat, kalau di current meter itu biasanya bisa langsung dicatat gitu ya. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah arus pasang surut. Nah, seperti yang disampaikan kemarin, arus pasang surut ini dia berhubungan dengan gravitasi ya. Nah, biasanya arus pasang surut ini gerakan horizontal atau dari satu titik ke titik yang lain gitu ya, bukan gerakan vertikal gitu. Nah, pasang surut ini adalah fenomena gitu ya, fluktuasi naiknya muka air laut yang terjadi di seluruh permukaan bumi. Nah, pasang surut ini biasanya terjadi akibat seperti tadi saya sampaikan, ada tarik-menarik antara bumi dengan planet-planet yang lain, walaupun faktor terbesarnya adalah bulan matahari gitu ya, yang memberikan pengaruh terhadap proses pasang surut ini. Nah, walaupun massa matahari lebih besar gitu ya, sekitar 27 kali lebih besar daripada bulan, tetapi gaya tarik bulan itu 1000 lebih dibandingkan dengan gaya tarik
bulan, sehingga 1000 kali lebih gitu ya, sehingga gaya tarik bulan ini lebih berpengaruh ya terhadap terjadinya tidal current. Kita lanjut lagi. Oke, sebentar. Nah, arus pasang surut ini ya paling berpengaruh biasanya di wilayah estuari ya, di wilayah pantai juga. Karena pasang surut ini dia paling mudah dilihat pergerakannya itu biasanya secara visual dapat dilihat di pantai, bagaimana suatu saat pantai tergenang, kemudian di waktu yang lainnya pantai terendam gitu ya. Nah, pengukuran pasang surut ini juga berfungsi biasanya untuk memberikan gambaran konstruksi infrastruktur pesisir seperti dermaga misalnya atau KJA, bangunan-bangunan pantai gitu ya. Maka secara ekologi juga beberapa biota ini sangat tergantung pada kondisi pasang dan surut. Kan ada zona intertidal ya. Pada zona intertidal tersebut tumbuh organisme juga yang sangat tergantung kepada proses pasang dan surut tersebut, seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana gambaran pasang surut di wilayah ini saya ambil di Pantai Makassar ya. Ini adalah contoh bagaimana ada proses pasang dan proses surut. Ini bagian bawah garis yang Y, X ini adalah waktu, kemudian Y-nya itu adalah tinggi ya. Y-nya yang itu adalah tinggi dan ini adalah waktu. Bagaimana tinggi permukaan air berdasarkan satuan waktu. Nah, di sini terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut ya. Di mana surut terendahnya itu ada pada kedalaman 0,4 meter ya di jam 6 pagi. Nah, kemudian dia akan naik kemudian maksimal di jam 8 malam dengan pasang tertinggi ada di 1 meter. Ya, seperti itu prosesnya. Jadi ada di jam 00 dia tinggi, kemudian menuju pagi merendah, turun gitu ya permukaan airnya. Kemudian pada jam 12 menuju siang ke sore meninggi lagi, malam hari terjadi pasang tertinggi. Seperti itu. Nah, kemudian arus dunia. Nah, ini juga sudah saya singgung ya, bagaimana arus dunia ini dipengaruhi oleh termo dan hal lain. Pertemuan sebelumnya juga sudah, atau disebut juga global conveyor belt. Bagaimana massa air dengan salinitas yang tinggi dan suhu rendah itu dia akan tenggelam di Atlantik Utara, dan kemudian pada wilayah dengan lintang yang tinggi di Indian Ocean dan Pacific Ocean dia akan naik ke permukaan ya, sehingga terjadi proses upwelling ya, naiknya massa air, dan ini juga berpengaruh terhadap meningkatnya kesuburan perairan ya. Sistem arus global ini tadi ya disebut global conveyor belt atau OCB, atau disebut juga ocean circulation and overturning. Nah, dia ini tadi berputar dari lintang tinggi ke lintang rendah ya, dari permukaan ke laut dalam. Kemudian kembali lagi ke titik semula dengan sistem yang tepat, begitu seterusnya, terus menerus gitu ya. Sistem ini dia menjaga iklim gitu ya, suhu bumi, dan mentransfer massa air ke seluruh perairan penting di permukaan bumi gitu ya. Sistem perairan global ini juga merupakan dia gabungan dari arus permukaan dan arus permukaan yang mengelilingi seluruh samudra yang ada di Indonesia. Nah, sebetulnya perjalanan massa air ini juga
apa namanya, membawa nutrisi tadi, sebenarnya peranan yang penting ya, selain menjaga suhu, dia membawa nutrien yang yang banyak gitu ya, dari kondisi bawah, kemudian oksigen yang rendah ketika dia ke permukaan, dia oksigennya menjadi lebih tinggi gitu ya, sesuai dengan karakteristik di permukaan, di mana ketika ke permukaan dia oksigennya akan meningkat. Oke, kemudian sebetulnya sistem ini kita next. Oke, sebetulnya sistem ini dia bermula di dekat Arktik ya, di Labrador gitu ya, kemudian turun ke selatan bumi di Atlantik, dan kemudian bergabung dengan sistem arus Antartika. Nah, selanjutnya dia akan membelah nih di Samudra Hindia ya, ke Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan kemudian mengalami kenaikan di sebelah utara Samudra Pasifik. Nah, kemudian sistem arus dunia ini juga mengalami pembelokan akibat adanya daratan ya. Jadi belok-beloknya itu dia dipengaruhi oleh daratan. Akibat selanjutnya proses tersebut juga berpengaruh terhadap proses upwelling gitu ya, naiknya, misalkan ini dia naik nih, ada proses naik dari air dingin ke air hangat melalui celah di wilayah nih, ketika dia menemui daratan nih di daerah di sini di tengah, ketika dia melalui daratan dia itu akan naik. Ketika sama di sebelah kanan juga, sebelah kiri juga, ketika ketemu daratan di wilayah yang lebih hangat dia itu akan naik. Nah, pada proses ini ada masa air yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Nih yang di tengah ini ya, ada masa air hangat yang masuk ke perairan Indonesia dan berpengaruh terhadap arus lintas Indonesia. Nah, selanjutnya tugas Anda adalah menjelaskan bagaimana mekanisme arus lintas Indonesia. Dari mana dia masuknya, kemudian melewati Indonesia bagian mana, kemudian keluar dari wilayah mana, dan apa pengaruhnya terhadap karakteristik wilayah perairan Indonesia. Silahkan lihat Google Classroom, di situ saya sediakan petunjuk untuk mengerjakan bagaimana Arlindo terjadi di Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman, itu saja mengenai dinamika masa air dasar gitu ya. Sebelum kita ke upwelling, sebelum kita ke Arlindo, sebelum kita ke Ekman Current di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang pagi hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa mengerjakan kuisnya, tugasnya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan disimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan silakan jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar postingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.